Nusantara. Yes, mantap. Dan kita kembali lagi pemirsa, tak henti-hentinya saya menyapa Anda yang ada di rumah, yang ada di tengah-tengah keluarga melalui channel kesayangan kita, Masak Memasak Makanan Seluruh Nusantara. Masakan apa yang akan kita hidangkan, yang akan kita persembahkan kepada anak kita, kepada keluarga istri kita atau suami kita, kepada rekan-rekan kita. Sebelum saya menyampaikan menu dan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan, saya minta tolong sahabat Dapur Nusantara, subscribe ya channel saya ini, dan jangan lupa pencet tombolnya. Kami akan kirimkan berita-berita seputar makanan dan menu-menu yang terlezat dan terbaru di channel Anda. Ya, makanan hari ini yang saya persembahkan buat saudara dan saya juga untuk keluarga saya. Hari ini saya pikir ada satu makanan yang dimana restoran besar-besar maupun di hotel sering menyajikan makanan ini. Apa? Yaitu capcay. Apa itu capcay? Terdiri dari dua kata, cap dan cai. Cap itu artinya macam-macam, cai itu artinya sayur. Jadi capcay itu apa? Masakan sayurnya bermacam-macam artinya ya. Oke, sekarang saya akan sampaikan bahan-bahan apa yang harus kita persiapkan untuk memasak capcay. Capcay saya jelaskan, capcay saya ini adalah capcay yang sangat berbeda sekali. Sudah mengalami satu perubahan, tidak orisinal lagi dengan aslinya oriental. Jadi saya padukan oriental dengan seluruh Nusantara sehingga masakan ini sudah mengalami transformasi ya, karena 10 tahun, hampir belasan tahun saya mempelajari dan saya memakan capcay. Tidak ada yang enak, kemudian saya campur padu, saya racik dengan bumbu khusus sehingga ketika saya menampilkan masakan ini kebanyakan orang mengatakan ini enak. Maka kesuksesan saya sebagai koki ini salah satu menentukan capcay ini ya. Saya pikir capcay ini akan mewakili makanan capcay yang lain yang terenak, ini pasti lebih enak lagi. Saya bukan hanya promosi, Anda coba ya. Baik, bahan-bahannya langsung saya sebutkan apa-apa saja. Yaitu terdiri dari sayur yang saya butuhkan 7 macam hari ini ya. Yaitu kol, timun. Nah, timun ini jarang ya. Orang masak capcay jarang ada timun. Timun ini hanya ada digunakan lewat Provinsi Babel. Cap ketiga yaitu tomat, wortel, putren atau jagung yang masih muda, anak jagung kata orang ya. Kemudian caisim atau sawi hijau, kemudian kembang kol ya. Nah, daging-daging yang saya perlukan untuk memasak capcay terdiri dari udang kupas, daging ayam dipotong kecil, sudah saya potong seperti ini ya, jangan besar-besar pemirsa ya. Oke. Kemudian bakso ikan. Kalau tidak ada bakso ikan juga bisa menggunakan bakso sapi. Kemudian selain itu bumbu cencangnya terdiri dari yaitu bawang putih ya, yang sudah saya cencang seperti ini. Kemudian tepung maizena ya. Kemudian anggur masak ya, Jumlah nanti berapa banyaknya pemirsa bisa lihat di channel kami yang kami tampilkan, descriptionnya ada ya berapa jumlahnya. Kemudian topping daripada capcay. Nah ini ya, ini sedikit mengalami perubahan oriental. Topping atasnya saya menggunakan yaitu telur mata sapi yang sudah saya goreng ya. Dan porsi ini berjumlah 6 porsi. Nah, bahan pendukung yang lain yaitu gula merah. Nah, di sini menggunakan gula merah ya. Saudara jangan heran, saudara coba, saudara akan ketagihan akan menu ini. Kemudian lada, minyak wijen, kemudian garam dan penyedap. Nah, kuahnya saya menggunakan kuah kaldu ayam. Jadi pemirsa yang ada di rumah, usahakan selalu tersedia kaldu ayam di rumah. Disimpan saja, dijadikan, dibekukan es ketika mau kita gunakan ya. Ini saya menggunakan kaldu ayam. Kalau nggak ada kaldu ayam, pakai air biasa nggak apa-apa. Tentu gurihnya, nikmatnya akan berubah ya, tidak menjadi enak karena kita masak ingin yang enak. Kemudian ini adalah minyak ayam ya, minyak ayam saya menggunakan. Kalau nggak ada minyak ayam, pakai minyak sayur juga boleh. Tentu saya menggunakan semua ini adalah bahan-bahan
yang menimbulkan satu citra rasa yang lezat sekali dan mengalami satu transformasi dari makanan oriental masuk ke masakan capcay Nusantara. Baik pemirsa, dengan cepat saya akan olah makanan ini ya. Bagaimana cara mengolahnya? Baik, langsung. Saya sudah tak sabar menunggu, Anda juga tak sabar ya. Langsung saya akan masak. Baik, saya akan masukkan minyak ini. Nah, pemirsa, ini jumlah 6 porsi. Saya akan masak 2 kali, yaitu 3 porsi, 3 porsi. Karena kalau kita masak semua, langsung itu taste daripada sayur nggak begitu baik, seperti nggak begitu matang sempurna. Oleh karena itu kapasitasnya kita bikin 3 porsi 3 porsi. Oke? Nah, langsung ya, saya masukkan dulu 50% dari saya masukin minyak ya. 50% ya dari yang ada. Nah, oke. Nah, saya masuk ya pemirsa ya. Kemudian begitu juga dengan bawang putih 50%. Kita gongseng ya, tapi sama aja. Dengan sistem begitu, jangan terlalu banyak. Oke, saya nyalakan apinya. Saya tumis sampai harum. Ingat, dia mau masuk kuning ya, jangan sampai kuning. Dia mau masuk kuning baru kita masukin dagingnya ya. Nah, pemirsa, ya, ini sudah saya tumis, bawang putihnya sudah mulai harum dan sudah mulai ke arah kuning ya. Nah, langsung saya akan masukkan daging yang ada ya. Kita masuk 50% dulu. Iya, pemirsa, mantap. Ini sudah harum ya. Wih, mantap sekali. Ya, pemirsa. Nah, kita tumis sampai sampai dia matang ya. Nah, dia sudah berubah warna. Saya masukin gula merah. Nah, gula merah yang saya dalam berikan resep juga kita beri 50%. Nah, ini taste daripada ini. Saudara akan coba ya. Cita rasanya akan berbeda sekali. Kenapa saya beri gula merah lebih awal? Agar gula merah ini bisa memberikan daging ini manis rasanya ya, gurih sekali dari capcay ini. Nah, tumis terus ya sampai dia tercampur ya, dan butir-butiran daripada gula merah juga larut. Pemirsa, sambil menunggu tumisan dagingnya betul-betul matang, kemudian tepung maizenanya 50% kita ambil, karena kita masak setengahnya ya, dari 6 porsi 3 porsi kita ambil, kita larutkan ya. Kita larutkan dengan anggur masak juga sama, 50% kita ambil ya, dari takaran yang sudah saya beri. Ya, nah semuanya kita masuk. Kemudian dengan menggunakan, jangan menggunakan air tambahan, dengan menggunakan air kaldu aja yang ada. Nah, kita larutkan aja. Sama, air kaldu takaran yang saya berikan juga beri 50%. Nah, pemirsa, setelah gula merahnya larut semua, kita masukkan dulu bahan-bahan yang sulit untuk empuk. Seperti wortel kita masuk. Ya, saya masuk wortel semua. Nah, bisa diberi air sedikit dulu supaya dia nggak hangus. Nah, gitu ya. Kemudian wortel kita masuk sama putren, jagungnya, jagung muda kecilnya ya, masuk semua karena ini agak sulit empuk. Nah, 2 macam ini kita masuk lebih dahulu. Nah, ya, kita masuk. Semuanya nanti kita akan masuk sama-sama. Nah, kita masuk dulu seperti ini, kita tumis, kita masak beberapa saat supaya wortel dan putrennya itu empuk ya, seperti ini. Nah, dan kita boleh masuk semua bahan yang ada. Lada, mengapa kita harus masuk? Takutnya pada waktu kita memberikan nanti pada sayur, dia akan nempel di sayur itu, kembang kolnya akan nempel ya. Supaya dia betul-betul tidak nempel, kita masukkan terlebih dahulu garam 50%, karena kita masuk 50%, kita masak 3 porsi. Nah, minyak wijen kita masuk semua. Nah, pemirsa, mudah kan? Nah, ya, kita aduk rata. Nah,
Harum sekali pemirsa. Ya. Ini harum sekali ya. Penyedap sudah kita masuk, garam sudah kita masuk. Nah, seperti ini kita aduk. Nah, kemudian kita beri kol. Ya. Kolnya dulu karena kol lebih sulit empuk dibanding yang lain. Seperti caisim, timun maupun kembang kol. Kita masak dulu supaya bongkolnya itu lebih cepat matang ya. Nah, setelah wortel dan kolnya mulai empuk, kita masuk semua. Baik caisim, kembang kol maupun tomatnya dan timun ya, masuk semua. Nah, seperti ini pemirsa. Capcay kita sebentar lagi selesai akan kita hidangkan. Kita aduk terus ya. Nah, kita aduk rata dulu dengan bumbu-bumbunya agar bisa nyerap semua dengan sayur. Kemudian kita masuk semua kaldunya 50% karena 3 porsi. Nah, seperti ini pemirsa. Semua bumbu sudah, kita tinggal tunggu dia betul-betul empuk, mendidih, baru kita masuk di mana yaitu anggur ya. Anggur masak dengan apa? Dengan maizena serta dengan air kaldu sedikit yang kita ambil untuk kita larutkan ya. Seperti ini kita larutkan, kemudian kita tuangkan di atas capcay ini. Tapi belum selesai, kita tunggu sebentar lagi. Nah pemirsa, kita lihat ya, sayurnya jangan ditumis terlalu lama. Dia harus garing, capcay itu harus garing, dia tidak boleh lodo. Nah sudah, saya masuk larutan daripada maizena. Kita aduk terus pelan-pelan. Nah, api besar ya. Nah, dalam posisi atas supaya dia tidak membuat dia lodo lagi. Ini sebentar lagi harus kita angkat. Nah, pemirsa ya. Nah, kita masuk secara bertahap. Tingkat kekentalannya, pemirsa juga di sana bisa atur tingkat kekentalannya. Kalau ada yang kurang kental, bisa tambah lagi maizena. Kalau saya sudah atur, ini sudah cukup semuanya ya, pas ya. Nah, beginilah pemirsa. Sayur capcay kita sudah matang. Waduh, wangi sekali, luar biasa ya. Nah, oke, saya matikan. Kita akan tata di atas piring ya. Nah, pemirsa, sayur ini yang saya masak 3 porsi, saya tata di atas piring ya. Saya taruh di atas nasi, namanya juga nasi capcay. Ya, kalau nasi capcay berarti nasinya di bawah, kita tata di atas sayurnya ya. Nah, seperti ini. Kalau yang mau makan capcaynya nggak mau dicampur di nasi, kalau makannya cukup lama dipisah juga nggak apa-apa. Tapi ini langsung saya tata di atas nasi, ciri khas daripada sebenarnya nasi capcay itu seperti ini ya. Kita masuk di atas semua. Nah, kita bagi rata. Semuanya harus terbungkus ya, terbungkus capcay ini ya. Wah, nikmat dengan kuahnya pemirsa. Wih, luar biasa. Nah, pemirsa, makan ini sudah saya tata di atas piring ya, seperti ini. Kemudian saya akan coba seperti biasanya sahabat dapur Nusantara, apa yang telah kami masak selalu kami uji baik citra rasa maupun kualitasnya sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa masakan yang kami tampilkan dalam setiap channel khususnya untuk nasi capcay ini tidak hanya satu kali di channel ini saja, tapi sudah berkali-kali kami uji coba di dalam masakan untuk keluarga, di acara resmi maupun di dalam restoran. Nah, sekarang pemirsa, saya akan coba ya, waktunya ini nikmat atau tidak gitu ya. Oke? Nah, ya. Dengan sambal ya. Sambal ini seperti biasa, ya, cabai dengan bawang putih. Kemudian di jus ya, diberi garam, kemudian dikasih air jeruk sedikit saja, kemudian dimasak ya. Jadi seperti ini ya. Saya akan beri. Kalau nggak ada cabai, bukan makan Nusantara katanya. Pemirsa. Mantap. Ini capcay ya. Enak. Manisnya dapat. Kemudian anggur masaknya, ini berasa oriental dicampur dengan Nusantara ya. Saya dengan menggunakan manisnya gula merah ini. Nah, maka capcay masak dengan gula merah baru saya kali ini saya ciptakan. Nah, saudara bisa rasakan begitu nikmatnya.
Dengan dipadu dengan nasi yang mengandung saus daripada capcay. Nikmatnya luar biasa. Seperti saya nggak mau berhenti. Baik pemirsa, ini enak sekali. Dipadu dengan telur goreng di atasnya ya. Sehingga sayur yang saya masak ini tidak lodo, semuanya dalam keadaan garing. Jadi kalau kita makan garing ya, enak banget, luar biasa. Nah, pada waktu memberikan sayur juga sesuaikan mana yang lebih lama empuk dimasukkan dulu, bertahap ya, tidak boleh semua. Ya, dipadu dengan telur, makan ciri khasnya menyelip sungguh luar biasa. Pemirsa, saya akan akhiri tayangan ini untuk masak capcay hari ini, dan kita akan jumpa pada menu-menu yang lebih lezat dan lebih menarik lagi untuk masakan seluruh Nusantara yang akan kami kirimkan setiap hari ke channel Anda. Dan